Sampurasun, Sugeng Rawu, Guan Yang, Horas, welcome guys. Selamat datang kembali di channel WSKT TV. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran. Diawali film ini, diperlihatkan ada seorang pria yang sedang disiksa dan akan dibunuh oleh sekelompok gangster. Mereka adalah kelompok geng Yakuza yang akan merekrut seluruh pemimpin gangster di Korea Selatan. Dan bagi yang tidak mematuhinya, maka akan berakibat dibunuh. Di tempat lain di sebuah penjara, terlihat seorang pria yang sedang menjahit. Dia bernama Ma Dongkin dengan hukuman penjara 28 tahun. Dongkin adalah seorang mantan ketua gangster terkuat yang paling ditakuti di wilayah tersebut. Kemudian ada sedikit masalah di dalam penjara itu yang mengakibatkan Dongkin menjadi terganggu. Di situ seluruh narapidana terlihat sangat menghormatinya. Namun ada satu narapidana baru, seorang mantan polisi, yang membuat kericuhan di sel tersebut, malah menantangnya. Dia bernama Dharma. Sesampai di kantor kepala penjara, dia memberikan info bahwa sahabatnya atau seorang ketua gangster telah tewas dibunuh. Mendengar berita tersebut membuat Dongkin sangat marah. Lalu dia diberi kompensasi cuti 2 hari untuk dapat mengunjungi makam sahabatnya itu. Kemudian Dongkin pun mendatangi makam sahabatnya. Di sana dia mengingat masa-masa bersama sahabatnya ketika dirinya masih menjadi ketua gangster. 착해 빠져가지고 일하고 안 맞아. 야 이거 엄마 거를 나를. Setelah itu Dongkin mendatangi seorang detektif. Dia bernama Detektif Kapten Duata. Di sini Dongkin mencoba mencari informasi tentang kematian sahabatnya itu. Di sini Detektif Kapten Duata terlihat sedang frustasi, merasa sekarat karena dirinya ternyata mengidap kanker dan dia merasa sudah tidak berguna. Akan tetapi di situ Detektif Kapten Duata tetap memberi informasi kepada Dongkin. Langsung Dongkin menelepon seorang polisi yang bernama Endah. Hal ini diberitahu oleh Detektif Kapten Duata menyuruh Dongkin untuk menemuinya. Karena diketahui Endang sedang menyelidiki geng pusat yang memiliki keterkaitan dengan kematian dari sahabatnya Dongkin. Keesokan harinya Dongkin menelpon seorang polisi wanita. Dia bernama Endang. Dongkin ingin menanyakan sesuatu terhadap Endang. Dan Ma Dongkin akan menunggu di kantornya. Sementara Endang dan rekan timnya ternyata sedang membawa para tahanan untuk dipindahkan. Di sisi lain seorang wanita bernama Molek sedang membuang beberapa barang bukti ketika berada di toilet. Ternyata Molek adalah tahanan yang baru saja ditangkap. Singkat cerita, saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ada sebuah truk yang sengaja menabrak mobil para polisi dan bus yang membawa para tahanan tersebut. Hal ini dimanfaatkan oleh Tahana untuk kabur dari sana. Begitu dengan Molek. Tiba-tiba saat mereka sudah berada di luar, ada beberapa pria memakai masker hitam dan langsung menghajar para tahanan di sana. Diketahui mereka merupakan anggota dari geng pusat. Terlihat seorang pemimpin berkostum hitam mencari salah satu tahanan di sana. Tahanan tersebut bernama Kaicho. Ketika hendak membawa Kaicho, Dharma pun menghalanginya dan membiarkan Kaicho untuk kabur. Sudah naas kecelakaan ini, keadaan pandangan mata. Kabur, Endang hendak menolong Dharma saat meminta bantuan, tapi tiba-tiba dirinya malah terkena tusukan oleh pria misterius itu. Di situ Dharma melihat tato di leher pria itu.
Akan tetapi Dharma malah tertabrak sebuah mobil hingga membuatnya pingsan. Ketika sadar, Dharma sudah berada di rumah sakit. Sedangkan Endang yang sedang sekarat dia dicengu oleh Dongkin dan detektif Kapten Dua Tang. Terlihat Dongking yang sangatlah dendam dengan para pelaku itu. Setelah itu Dongking mendatangi tempat anak buah Kaicho dan menghajar semua anak buahnya. Saat proses interogasi salah satu anak buah Kaicho, ternyata pelakunya bukan geng mereka. Di tempat lain seorang detektif yang bernama Donnie Wong bertemu dengan kepala kepolisian, dia bernama Kapten Kim Yung. Di sana, mereka membahas tentang para narapidana yang berhasil kabur dari kejadian sebelumnya. Salah satunya adalah Molek si wanita penipu dan Kaiko si ketua geng timur. Ketika keluar dari ruangan, detektif Donnie Wong bertemu dengan detektif Kapten Dua Ta. Di sini detektif Donnie Wong diajurkan oleh detektif Kapten Dua Ta yang tidak mau diajak salaman. Setelah itu detektif Kapten Dua Tak menemui Kapten Kim Yong dan dia meminta untuk melepaskan para pecundang. Salah satunya pemainnya adalah Ma Dongking si tangan bajau yang di film Bad Guy Strike of Chow saat ini. Maka dari itu detektif Kapten Dua Tak akan merekrut beberapa orang lagi. Salah satunya adalah Dharma, mantan anggota kepolisian yang dipenjara karena ketidaksengajaannya membunuh seseorang saat bertugas. Di sana detektif Kapten Dua Tak berjanji kepada Dharma jika kasus kali ini selesai maka dia akan mendapatkan revisi atau pengurangan masa tahanan. Dharma pun menyetujuinya karena dia juga dendam dengan kelompok geng tersebut karena telah membuat Endang sekarat. Setelah itu Dharma dibawa ke tempat persembunyian mereka. Lalu Dongking memberitahu detektif Kapten Dua Ta kalau Charles Manson atau tim mereka sebelumnya sudah bertobat dan tidak mau berurusan dengan hal seperti ini. Mendengar hal tersebut, detektif Kapten Dua Tak memberi tugas mereka untuk menangkap para tahanan yang masih buron. Yang pertama seorang psikopat gila yaitu Charles Manson dengan kasus kejahatan, melakukan pembunuhan berantai. Lalu si pencuri bengis yaitu Bin dengan kasus kejahatan melakukan pencurian dan pemerkosaan. Yang ketiga yaitu ketua geng timur bernama Kaiko, dia memiliki keterkaitan khusus dengan geng pusat. Karena di kejadian sebelumnya, para geng tersebut melukai transportasi kepolisian hingga parah demi untuk mengeluarkan Kaiko. Dan yang terakhir si penipu ulung yaitu Molek. Si Molek adalah wanita cerdik si pembuat situs web perjudian dan Dongking mengenal teman Molek. Dia adalah mantan anak buah Dongkin yang bernama Tarzan Kota. Di tempat lain, terlihat sekelompok preman membubarkan orang-orang yang sedang makan di suatu restoran. Dia bernama Tarzan Kota atau mantan anak buah Dongking. Di situ Tarzan Kota sangat kaget setelah melihat Dongking yang sedang makan. Ternyata Tarzan Kota akan dijadikan umpan untuk menangkap Molek. Berpindah ke Moler yang sedang belanja di mana dia bertemu dengan Tarzan Kota di sana. Tidak lama kemudian detektif Kapten Dua Tak bersama timnya datang dan menangkap Moler. Di lain tempat, terlihat sekelompok orang penting sedang melakukan pertemuan. Pria tersebut bernama Dam. Dia adalah tangan kanan ketua geng Pusa. Pertemuan mereka di sana terlihat sangatlah menyenangkan. Namun di balik pertemuan itu mereka sedang diawasi oleh seseorang di suatu ruangan. Sementara di sisi lain Dongkin dan detektif Kapten Dua Tam sedang menginterogasi Molek di tempat persembunyiannya. Tidak lama kemudian Dharma datang dan menginfokan bahwa dia telah mengetahui keberadaan Kaiko. Kemudian detektif Kapten Dua Tak membicarakan tentang Changmin yang keberadaannya susah untuk mereka ketahui. Molek yang mendengar pembicaraan itu dia langsung memberitahu detektif Kapten Dua Tak kalau dia mengenalnya dan mengetahui kebiasaan nongkrong dari Changmin. Di situ Molek menceritakan tentang riwayat Changmin.
Setelah mendengar keterangan dari Molek, detektif Kapten 2 Tak pun merekrutnya untuk menjadi tim mereka. Setelah itu, sebelum memulai misinya, terlihat Moler yang sedang menandai rute keberadaan Changmin. Lalu mereka pun memulai aksinya. Les femmes. Di suatu malam terlihat Molek menemui seorang wanita setengah tua. Dia adalah wanita yang sangat mencintai Changmin. Di sana wanita tersebut sedang akan mengantarkan makanan kepada Changmin di tempat persembunyiannya. Molek yang sudah mengetahui semua riwayat tentang Changmin, malah dia pun menjelaskannya ke wanita tersebut. Setelah itu wanita tersebut bertemu dengan Changmin dan dia memberitahu Changmin tentang beberapa polisi yang mencarinya. Mendengar hal tersebut, tanpa pikir panjang Changmin segera melarikan diri dari sana. Kemudian, ketika Changmin merasa dirinya sudah aman di situ, Dongking menemukannya dan menangkapnya. Tak lama dari itu rencana mereka pun kacau karena kepolisian datang dan menangkap Changmin tanpa izin dari detektif Kapten 2 Tak. Terlihat juga di sana detektif Kapten 2 Tak yang pingsan karena penyakitnya kambuh. Saat di rumah sakit, Dharma menemui detektif Kapten 2 Tan yang sedang terbaring lemah. Dia menceritakan bahwa Dongking telah kabur karena tidak ada di markas mereka. Namun di situ detektif Kapten 2 Tan menjelaskan bahwa tidak akan ada yang bisa melarikan diri karena mereka sudah memakai gelang elektronik dan pasti bisa dilacak. Di tempat lain, ternyata Dongking sedang melakukan aksinya. Di sana dia sedang bersama salah satu bawahan dari geng pusat yang bernama Yongbo. Ternyata Yongbo adalah mantan anak buah Dongking ketika Dongking menjabat sebagai ketua gangster. Di situ Dongking menginterogasinya tentang siapa sebenarnya ketua geng pusat, namun Chun Ye tidak memberitahunya. Setelah itu kawanan geng pusat datang untuk menjemput Yongbo, sehingga inilah yang terjadi. Memanfaatkan kejadian itu, Pinocchio pun kabur dari sana. Tidak lama kemudian Dharma dan Molek datang untuk menjemput Dongking dan mereka pun membiarkan Pinocchio kabur begitu saja. Setelah itu, mereka mendatangi kantor polisi. Terlihat Changmin yang sedang diinterogasi oleh salah satu polisi di sana dan Dharma yang memang mantan anggota kepolisian. Dia pun memasuki ruangan itu dan mengusir polisi yang sedang menginterogasi Changmin. Di sana dia terlihat marah dengan detektif Donnie Wong karena telah merusak rencana tim mereka. Dharma pun mengancam detektif Donnie Wong kalau berani merusak rencana mereka lagi, dia tidak segan-segan akan meledakkan kepala detektif Donnie Wong. Tidak lama dari itu Molek pun datang, dia langsung menginterogasi Changmin soal keberadaan Kaicho. Kemudian Changmin segera memberikan info tentang keberadaan Kaicho. Sementara di lain tempat, terlihat Charles Manson yang sedang bertemu dengan dua orang anggota polisi. Charles Manson yang memang seorang psikopat, tanpa pikir panjang dia pun membunuh kedua anggota polisi itu secara sadis. Setelah itu terlihat di sana sudah ada Kaicho yang ingin mengajak Charles Manson untuk bekerja sama di tempat lain. Tim Dong King menemui istri Charles Manson untuk menginformasikan kalau suaminya telah kabur dari penjara. Di situ mereka pun meminta istri Charles Manson untuk mau bertemu dengan Charles Manson. Kemudian mereka pun pergi dari sana, namun tanpa mereka sadari, ternyata Charles Manson telah mengintai keberadaan mereka. Di kantor polisi, Dharma bersama Kapten Kim Yung sedang melihat hasil rekaman CCTV tentang kejadian pembunuhan dua orang anggota polisi sebelumnya. Di situ terlihat jelas wajah Charles Manson dan Dharma melihat keberadaan Kaicho di kejadian tersebut. Tempat lain terlihat istri Charles Manson yang datang ke suatu bar untuk menemui sang suami. Namun di sana Charles Manson malah menganiaya sang istri secara sadis.
Lalu tidak lama kemudian Dongking dan timnya, yang sudah merencanakan hal ini, mereka pun datang ke tempat tersebut. Darmo, yang tanpa sengaja bertemu dengan Kaiko tanpa pikir panjang, dia pun mengejarnya. Hingga pada akhirnya dia pun menemukan Kaiko di atas gedung. Tiba-tiba, di tempat lain, terlihat Charles Manson yang akan membunuh istrinya di dalam sebuah ruangan. Molet yang mengetahuinya, dia pun terus mencoba mendobrak pintu ruangan itu. Tidak lama kemudian Dongkin yang datang dengan membawa palu besar, dia pun segera mendobrak pintu tersebut dan menangkap Charles Manson. Tiba di markas mereka, Dongkin sangatlah marah dengan Kaiko karena dia mengira Kaiko lah yang membunuh sahabatnya. Itu di situ Kaiko menjelaskan kalau pelaku tersebut adalah ketua geng pusat yang bernama Bos Kohaibota. Bos Kohaibota adalah seorang gangster Yakuza yang datang ke Korea dengan tujuan untuk mengembangkan bisnis gilanya, yaitu dia melakukan bisnis perdagangan organ manusia dan dia juga memiliki bisnis barang haram. Kemudian Kaiko mengeluarkan sebuah dokumen pentin yang sangat diincar oleh Bos Kohaibota. Maka dari itu dia sekarang sedang diincar oleh geng tersebut. Setelah itu Kapten Kim Yung bersama anggotanya datang dan langsung membawa dokumen itu. Dan Kaiko ternyata Bos Kohaibota sudah merekrut pihak kepolisian untuk bersekongkol dengannya. Kemudian Dongking dan timnya diikat di markasnya. Lalu para polisi itu pun membakar markas tersebut. Tidak lama kemudian, detektif Kapten 2 tak datang dan segera menolong mereka. Setelah itu, detektif Donnie Wong dan para medis pun datang ke tempat tersebut. Di situ detektif Donnie Wong memberikan rute sesuai permintaan Dongking. Ternyata Dongking pernah meminta tolong kepada detektif Donnie Wong untuk memeriksa seluruh akses gangster di Korea. Mereka pun mendapatkan lokasi di mana Bos Kohaibota dan gengnya berada. Berpindah ke markas geng pusat. Di sana Kapten Kim Yung sedang bertemu dengan Bos Kohaibota. Di situ juga ada Kaicho yang sedang disiksa oleh Bos Kohaibota karena dia telah mencoba kabur membawa dokumen penting miliknya. Di tempat lain, tim detektif Kapten 2 Ta juga sudah menyusun rencana untuk masuk ke markas mereka. Di situ Dongking juga sudah menghubungi si Abang Ojon, salah satu teman lama detektif Kapten 2 Ta dan Dongking ketika menangani kasus beberapa tahun lalu. Sementara itu si Abang Ojon ternyata sudah berada di markas geng pusat. 야, 고생 좀 하자. Di sisi lain Kapten Kim Yung ternyata sedang dipaksa oleh Bos Kohaibota untuk memakai barang haram tersebut. Hal itu digunakan Bos Kohaibota untuk melancarkan misi gilanya di Korea. Tidak lama kemudian tim detektif Kapten 2 Tab yang sudah berhasil masuk ke markas Bos Kohaibota mereka pun memulai aksinya. Di sini mereka langsung dicegat oleh para Yakuzon, sehingga inilah yang terjadi. Kemudian mereka pun berpencar. Dharma dan detektif Kapten 2 Ta pergi mencari Bos Kohaibota. Sedangkan Dongkin, Molek, dan si Abang Ojol menghadapi para penjaga di sana. Kemudian si Abang Ojol menyuruh Dongkin
untuk menyusul detektif Kapten 2. Saat pengejaran ini, Dongking bertemu dengan Dharma yang sedang berhadapan dengan Kimung atau tangan kanan bos Kohai Botak. Di situ Dharma menyuruh Dongking untuk mengejar bos Kohai Botam yang hendak kabur melalui jalur udara. 열심히 해. 씨발 시키가. Sementara di sisi lain Molet malah terkena tikam saat menghadapi para penjahat itu. Terlihat juga Dharma yang telah mengalahkan Kimun. Tiba-tiba Dongking sendiri sudah berhadapan dengan bos Kohai Botak. Di sisi lain, detektif Kapten 2 Tar yang melihat Kapten Kim Yung sedang disandra. Dia tidak mau menolongnya, malah detektif Kapten 2 Tar menghajarnya hingga pingsan. Si Abang Ojol yang berhasil mengalahkan mereka semua, dia pun menyadarkan Molek yang ternyata hanya berpura-pura terkena tikam. Lalu si Abang Ojol pun pergi dari sana karena tugasnya telah selesai. Akhirnya detektif Donnie Wong bersama anggotanya pun datang. Mereka dikejutkan dengan para personil geng bos Kohai Botak yang telah terkapar. Itu semua berkat ketangguhan tim detektif Kapten 2 Tang dan film pun tamat.